Jungle. Perkenalkan, saya Yusuf Akira, saya dari Prodi Teknik Pertanian. Sebelumnya saya boleh kenal nama lengkap Bapak siapa? Namanya Adi, umur 40 tahun. Ini usaha Bapak sendiri? Sebelumnya saya mau nanya Pak, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ini kebutuhan atau keinginan konsumen atau masyarakat yang paling sering dibutuhkan. Saya di toko Bapaknya yang paling sering dibutuhkan itu apa? Minyak, beras, gula. Minyak, beras, gula. Nah, biasanya menurut Bapak dengan ukuran pasar yang kayak gini, itu cukup nggak untuk masyarakat, maksudnya masyarakat untuk cari produk atau gimana? Ukuran pasar Bapak ini berapa ideal Pak? Lumayan. Tempatnya gimana? Strategis nggak? Terus kalau menurut Bapak dengan daerah kayak gini persaingannya gimana? Nggak ada ya? Alhamdulillah biasa aja. Berarti persaingannya sehat nih? Sehat kali. Terus pertumbuhan pasar Bapak bangun toko ini dari tahun berapa? 2015 berdiri sampai tahun 2023. Pertumbuhannya menurut Bapak gimana? Atau dulu waktu Bapak bangun toko ini apa Bapak cuma sendiri di situ atau belum ada pesaing-pesaingnya? Menurut Bapak pertumbuhannya gimana? Semakin meningkat atau semakin kesini ya udah stuck gitu aja? Tetap gitu aja lah ya. Terus dengan adanya pasar ini, di sini Bapak bangun pasar ini, membantu nggak buat masyarakat mencari barang atau produk gitu? Maksudnya nggak perlu jauh-jauh lagi ya dari sayur atau bahan-bahan pangan lainnya. Terus biasanya satu produk nih Pak yang paling sering dicari, tapi kalau nggak ada tuh orang cari kemana-mana. Beras sama minyak ya. Oke. Pasar tungkol yang kami survei termasuk dalam pasar yang bertipe pasar persaingan sempurna. Mengapa? Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdapat pembeli maupun penjual yang menghasilkan barang maupun jasa yang bersifat homogen. Barang maupun jasa yang bersifat homogen tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan, baik itu secara harga, kualitas, maupun kuantitas. Pada pasar persaingan sempurna, harga tidak dapat dipengaruhi oleh penjual maupun pembeli, tetapi harga dapat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran yang terdapat di pasar tersebut. Berdasarkan analisis pasar yang kami lakukan di daerah Tukop, yaitu pasar yang kami analisis yaitu pasar persaingan sempurna. Adapun beberapa ciri pasar persaingan sempurna, yang pertama yaitu jumlah penjual dan pembelinya yang sangat banyak. Yang kedua, barang dan jasa yang dihasilkan yaitu homogen. Dan ketiga, tidak ada hambatan untuk keluar dan masuk ke pasar. Pasar persaingan sempurna memiliki beberapa keuntungan, diantaranya efisiensi produksi. Dengan banyaknya penjual, mendorong produsen untuk memproduksi barang dengan modal yang serendah-rendah mungkin. Yang kedua, efisiensi harga. Dengan banyaknya persaingan, memberikan harga yang memiliki keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Harga tersebut merupakan harga yang menguntungkan untuk konsumen. Yang ketiga, efisiensi alokasi sumber daya. Dengan harga yang efisien, maka sumber daya akan dialokasikan dengan efisien juga. Pasar pesaing sempurna juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, kurangnya inovasi, dikarenakan banyaknya penjual yang menjual barang secara homogen. Yang kedua, tingkat pesaing yang tinggi, menyebabkan produsen mengalami kerugian. Yang ketiga, tidak stabilan harga, karena harga yang dapat cepat turun dan naiknya, dikarenakan sesuai dengan permintaan dan penawaran. Dari hasil survei yang kami dapat, ada beberapa contoh yang dihasilkan oleh pasar pesaing sempurna. Di antaranya seperti bahan pangan, di mana seperti telur, beras, gula, dan lain-lain, dan bahan-bahan barang yang dihasilkan oleh produsen kecil, di mana seperti warung, swalayan, kelontong, warkop, dan lain-lainnya.
Dari beberapa hal yang telah dijelaskan oleh teman saya dapat simpulkan bahwa pasar persaingan sempurna adalah salah satu struktur pasar yang ideal. Namun, jenis struktur pasar ini juga jarang ditemukan di dalam dunia nyata. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah seperti adanya hambatan untuk memasuki pasar dan kurangnya homogenitas produk. Sekian, terima kasih.